tentang materi. Oke, materi hari ini itu adalah neraca lajur. Ini dia kompetensi dasarnya. Yang pertama, kita akan menganalisis akun-akun dalam penyusunan neraca lajur atau worksheet pada perusahaan dagang. Selanjutnya, untuk kompetensi keterampilan adalah menyusun neraca lajur worksheet pada perusahaan dagang. Dan ini adalah tujuan pembelajarannya. Yang pertama, melalui model problem based learning kali ini dengan menggunakan fasilitas WhatsApp group, kemudian ada Google Meet dan e-learning atau LMS Sama Putra. Melalui diskusi dan menggali informasi, siswa dapat menganalisis akun-akun dalam penyusunan neraca lajur pada perusahaan dagang dengan benar dan tanggung jawab. Serta, siswa dapat menentukan langkah-langkah memasukkan akun-akun dalam penyusunan neraca lajur atau worksheet pada perusahaan dagang dengan benar dan percaya diri. Kemudian untuk yang keterampilan adalah nanti kalian akan disediakan format neraca lajur dan jurnal penyesuaian. Siswa diminta akan dapat menyusun neraca lajur atau worksheet pada perusahaan dagang dengan tepat, percaya diri dan tanggung jawab, serta dapat menyajikannya. Pendekatan pembelajaran kali ini menggunakan scientific learning, kemudian model pembelajarannya adalah problem based learning, dan metode pembelajarannya kita daring melalui Google Meet dan e-learning. Penilaiannya nanti akan saya checklist keaktifan kalian, mulai dari bertanya, kemudian berdiskusi, kemudian ada penilaian pengetahuannya, saya akan pakai kuis di Quizizz seperti biasanya, dan yang terakhir ada keterampilan yaitu melalui LKPD yang sudah saya siapkan nanti. Langkah-langkahnya atau sintak dari problem based learning adalah yang pertama, saya akan melakukan orientasi siswa pada masalah. Jadi nanti akan saya sediakan PowerPoint dan link videonya. Kemudian siswa diminta untuk membaca dan berdiskusi. Selanjutnya mengerjakan LKPD, dan yang terakhir adalah yang keempat itu presentasi. Nanti silahkan ada yang presentasi. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi. Kita akan menyimpulkannya. Kira-kira sebelum saya masuk ke neraca lajur, masih ingatkah kalian dengan pembelajaran pada minggu-minggu yang lalu? Ada yang masih ingat? Masih, oke. Kira-kira kita mulai dari apa saja ya? Menganalisis bukti transaksi. Oh ya, Ria, terima kasih. Setelah menganalisis bukti transaksi, kita melakukan apa lagi? Membuat jurnal. Oh iya, benar. Membuat jurnal ya, jurnal khusus. Kemudian setelah membuat jurnal khusus, buat apa lagi? Apa lagi? Ada yang ingat setelah membuat jurnal umum? Jurnal umum dan khusus ya. Apa? Oke, memposting buku besar ya. Kemudian setelah posting buku besar kita menyusun apa ya? Menyusun neraca saldo. Oh iya, Putri, terima kasih ya, menyusun neraca saldo. Nah, yang terakhir kita pelajari kemarin, kita membuat apa? Ada yang masih ingat? Yang terakhir kemarin ada yang masih ingat? Oke, guru masih yang ya. Membuat jurnal penyesuaian. Benar sekali. Jadi kaitannya dari awal kita membuat bukti transaksi, kemudian jurnal, setelah itu memposting ke buku besar, selanjutnya membuat neraca saldo, dan yang terakhir adalah membuat jurnal penyesuaian. Nah, ini adalah satu rangkaian dari pembuatan laporan keuangan. Jadi diharapkan nanti kalian bisa untuk membuat laporan keuangan dengan bantuan, yaitu bantuannya adalah form neraca lajur. Ini dia contoh form neraca lajur. Jadi ini adalah alat bantu dari pembuatan laporan keuangan. Ingat, hanya alat bantu dan bukan dari
siklus akuntansi ya, jadi alat bantu saja. Oke, perhatikan terlebih dahulu. Ini saya cuplikan dari perusahaan Sahara ya. Di sini ada form neraca lajur. Untuk video nanti akan saya sharekan linknya ya. Kemudian saya berikan link videonya. Saya kirimkan di WhatsApp ya. Silahkan untuk kalian mendownload materi di LMS ya. Saya sudah siapkan materi belajar di LMS. Silahkan dicek LMS-nya. Sudah mendownload materinya? Ya, seperti ini ya. Siapa? Sudah download materinya? Semuanya anak-anak? Sudah. Oke. Silahkan membaca materi bahan ajar dahulu ya. Kalian download materi yang sebentar tadi dan ngecek. Ada yang ingin bertanya dahulu apa tentang neraca lajur? Saya tadi sudah bilang bahwa neraca lajur itu adalah media dari pembuatan laporan keuangan. Ada yang mau bertanya? Ada, Bu. Oh ya, silahkan. Apa saja bentuk dari neraca lajur? Oke, bentuk dari neraca lajur. Terima kasih, Ratna. Selanjutnya ada lagi? Ada, Bu. Oh, Dendi. Oke, silahkan Dendi. Apa fungsi dari neraca lajur? Fungsi dari neraca lajur. Oke, terima kasih. Kemudian ada lagi yang ingin bertanya? Ada, Bu. Oh ya, silahkan. Akun-akun apa saja yang berpengaruh di dalam neraca lajur? Oke, akun ya tadi di tujuan pembelajaran ada. Oke, ada lagi atau sudah cukup? Saya, Bu. Oke, Tifa silahkan. Bagaimana cara menyusun neraca lajur? Oh ya, benar ya. Ini sudah ada lajurnya, tapi belum tahu bagaimana cara menyusunnya. Oke. Nah, maka dari itu pendownloadan dari bahan ajar tadi itu akan berguna untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian tadi ya. Kurang lebihnya begini ya pertanyaannya, tapi ya kurang lebihnya. Ada yang nggak ada. Oke. Oke, silahkan lihat buku kalian. Buku. Kemudian handout, serta jangan lupa lihat di bahan ajar yang sudah saya kirimkan tadi. Oke. Saya beri waktu sebentar. 10 menitan ya untuk skimming atau membaca. 10 menit, 15, sorry. Ya, 10 menit aja. Oke, sudah selesai membaca dan mengecek bahan ajarnya tadi atau buku. Sudah, Bu. Baik, kalau begitu setelah kalian tadi membaca buku, membaca bahan ajar, serta mungkin melihat beberapa cuplikan dari yang saya sharekan tadi, gimana sih kalian bisa menganalisis neraca lajur tersebut? Ini dia videonya. Hari ini kita akan belajar tentang
boksit atau neraca lajur. Nah, di sini saya akan membahas tentang prosedur pembuatan atau penyusunan neraca lajur. Untuk yang pertama, jangan lupa di sini isikan dengan ide perusahaan PT Sakti Bandung, boksit atau neraca lajur, kemudian 31 Desember 2017. Nah, saya akan menjelaskan dahulu tentang kolom-kolomnya. Ini ada 10 kolom, namanya neraca lajur 10 kolom, di mana ada kolom neraca saldo, penyesuaian, neraca setelah disesuaikan, laba rugi, dan neraca. Nah, di sini kolom yang dimaksud setiap poin ada debit dan kredit. Oke, jadi ini dinamakan dengan neraca saldo 10 kolom. Selanjutnya di sini ada nomor dan nama akun. Sudah default dari kita dapat dari tadi itu adalah video yang sudah saya siapkan. Silahkan kalian untuk mendownload LKPD. Nah, video tadi sebagai cuplikan membantu kalian dalam mengerjakan LKPD. Nah, silakan dibuka LMS-nya untuk mendownload LKPD agar kalian bisa mempraktekkan cara menyusun neraca lajur. Kirimkan hasilnya di LMS yang tadi ya. Saya akan cek hasilnya nanti. Oke, silahkan kirimkan di e-learning, di foto, boleh foto atau boleh PDF dalam satu file ya. Oke, Vika udah ngirim nih. Mau jadiin PDF. Oke. Oke, Vika tinggal upload ya. Enam orang. Oke, masih kurang 4 lagi. Oke, setelah kita simpulkan
saya setuju dengan kalian, di mana ternyata neraca lajur itu adalah media yang digunakan untuk membuat laporan keuangan dan bukan bagian dari siklus akuntansi ya. Itu hanya media saja, saya garis bawahi lagi. Jadi boleh tidak membuat neraca lajur, tetapi alangkah baiknya membuat. Kenapa? Karena untuk cek data, apakah datanya itu sudah benar atau belum. Oke. Nah, selanjutnya neraca lajur yang biasa kita gunakan adalah yang 10 kolom yang terdiri dari neraca saldo, penyesuaian, kemudian neraca saldo setelah disesuaikan, laba rugi, dan neraca. Dan pengisian neraca lajur yang terakhir itu adalah menghitung kolom laba rugi. Ya. Sekarang waktunya kita kuis. Saya akan sharekan kuis. Bentar, saya sharekan kuis. Sudah diklik quizesnya? Sudah. Oke. Ada yang belum? Sudah ada 3, kelihatan ya. Silakan diklik aja linknya. Tidak perlu diketik ulang ya, diklik aja. Langsung diklik bisa nggak? Diklik. Di situ udah ada warna biru, jadi tinggal klik aja. Baru 2, silakan yang lainnya. Oke, jadi lanjut. Oke, saya sudah menemukan. Kita mulai ya, start quiz. Oke. Saya klik start. Oke, kurang 2 lagi, siapa? Satu lagi, oke, good. Wow, oke. Kelihatan ya, first, Tifa, Alipia, Vika. Tifanya double ya. Oke. Mantap, selamat, tepuk tangan untuk kalian.